Halo Pak Agung, apa kabar? Eh, Baik Bu Okta, Bu Okta, bagaimana kabarnya? Oh, baik juga Pak Agung. Pak Agung, ada apa nih Pak Agung sampai Pak Agung mau ngobrol kayak sama saya Pak Agung ya? Iya, begini Bu Okta, sebenarnya eh, tidak ada hal yang darurat, tetapi masih saya pikirkan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Wah Pak Agung, karena waktu ngobrol kita juga sepertinya singkat ya Pak Agung kali ini. Jadi apa yang Pak Agung harapkan Pak Agung setelah obrolan kita hari ini? Bu Okta, saya ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas, tetapi eh, ada kesulitan bagi saya, di mana mulai dari penyusunan dan penerapan pembelajaran diferensiasi, saya ingin tahu hal-hal apa saja yang bisa saya lakukan agar pembelajaran diferensiasi itu eh, mudah dilakukan dan penyusunan dan penerapannya mudah dilakukan. Oh, jadi menurutnya Pak Agung itu bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu susah ya Pak Agung ya untuk diterapkan. Dan juga Pak Agung juga ingin tahu hal-hal yang harus dilakukan agar pembelajaran berdiferensiasi mudah untuk diimplementasikan di kelas nanti. Begitu ya Pak Agung ya? Iya benar sekali Bu Okta. Iya. Pak Agung, menurutnya Pak Agung, pembelajaran yang mudah itu pembelajaran yang seperti apa sih Pak Agung? Pembelajaran berdiferensiasi, artinya pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang mudah itu adalah pembelajaran di mana proses pembelajaran itu berlangsung secara efektif, kemudian tujuan pembelajaran itu artinya konsep-konsep yang anak-anak pahami itu bisa dipahami secara maksimal oleh anak. Nah, kemudian di dalam penyusunan eh, pembelajaran berdiferensiasi eh, tidak membutuhkan waktu lama serta penerapannya bisa membuat anak-anak dalam proses pembelajaran menyenangkan. Jadi pembelajaran yang mudah itu adalah pembelajaran yang mudah untuk dipahami secara konseptual ya Pak Agung ya. Lalu pada saat penyusunannya juga tidak membutuhkan waktu yang lama dan di kelas juga enjoy dalam menerapkannya. Apakah seperti itu yang Pak Agung kategorikan sebagai pembelajaran yang mudah, Pak Agung? Iya, iya benar sekali Bu. Pembelajaran proses pelaksanaan pembelajaran yang pertama seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa satu konsep yang kita ajarkan itu biar anak-anak mudah memahami, kemudian di dalam proses penyusunan tidak membutuhkan waktu lama dan dalam pelaksanaan pembelajaran itu bisa menyenangkan sehingga anak-anak merasa belajar bermakna. Oh. Wah, Pak Agung, baik Pak Agung, kalau seperti itu, sekarang kita katakan, kita kategorikan mudah itu dalam rentang level 1 sampai 10, Pak Agung. Nah, menurutnya Pak Agung ini, pembelajaran berdiferensiasi yang telah Bapak lakukan itu, sebelumnya itu ada pada level berapa, Pak Agung? Untuk tingkat Eh, mudahnya. untuk pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan, yang masih menjadi kesulitan atau kebingungan saya itu kira-kira saya ada di level 5. Kenapa berada di level 5? Karena dalam penyusunan pembelajaran diferensiasi, waktu yang saya butuhkan cukup lama dalam menyusun. Kemudian dalam proses pembelajaran diferensiasi ada hal yang harus kita fasilitasi. Misalkan kayak kemampuan siswa, kemudian gaya belajar siswa, sementara
di dalam perencanaan itu membutuhkan waktu yang lama dan waktu yang lama itu belum bisa saya sediakan karena ada kegiatan-kegiatan lain. Iya Pak Agung, berarti sekitar level 5 ya Pak Agung ya? Untuk sampai di level yang Pak Agung inginkan nanti itu kira-kira ada di level berapa ya Pak Agung? Harapannya Pak Agung? Harapannya dalam kategori level itu tidak terlalu jauh Bu, barangkali 8 lah paling tidak. Menurut saya 8 itu sudah bagus bagi saya. Wah Pak Agung, berarti kita, ini harus challenge diri sendiri ya Pak Agung ya, karena dari 5 ke 8 itu cukup lumayan juga sih Pak Agung pasti tantangannya. Nah, selain dari tantangan yang Pak Agung sebutkan tadi Pak Agung, ada, tantangan secara intrinsik dalam pembelajaran diferensiasi dan juga tantangannya itu berasal dari ekstrinsik ya Pak Agung ya. Di mana untuk yang, intrinsik itu seperti materinya Pak Agung, lalu ekstrinsiknya itu di mana Pak Agung ini juga merupakan seorang ayah ya Pak Agung ya, pasti waktu juga harus pintar-pintar kita bagi waktu Pak Agung. Ya, ya Bu, benar sekali yang Ibu katakan bahwa dalam proses perencanaan maupun proses pelaksanaan pembelajaran ada beberapa faktor terkait dengan penerapan itu ekstrinsik maupun intrinsik. Nah, di dalam Iya, intrinsik pun sendiri artinya kita perlu berkali-kali membaca materi atau konsep yang ingin disampaikan sehingga memudahkan anak untuk paham terkait dengan materi yang kita ajarkan. iya Kemudian Pak kalau Agung, dari benar sekali. ekstrinsik, ya kalau dari ekstrinsik dari luar, terutama yang tadi pertama saya sampaikan itu adalah terkait dengan waktu, di mana dalam penyusunan RPP membutuhkan waktu yang lama sehingga saya perlu sekali melakukan kolaborasi dengan teman. Nah, terutama saat kita diskusi dengan Ibu, mudah-mudahan, ada masalah yang saya hadapi itu bisa terselesaikan. Iya Pak Agung. Nah Pak Agung, kembali lagi nih Pak Agung. Jadi apa yang, kira-kira bisa Pak Agung lakukan nih nanti agar level kemudahannya itu sesuai dengan harapannya Pak Agung? Untuk meningkatkan level terkait dengan, keinginan Tiang sendiri yaitu ke level 8, sudah pasti perlu yang namanya sebuah, apa namanya, perubahan baik intrinsik maupun ekstrinsik. Tentu yang paling, mendasar adalah penyediaan waktu, bagaimana cara kita meningkatkan kompetensi terkait dengan, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian, adanya, tukar pikiran, mencari teman diskusi, kemudian, berikutnya di dalam pelaksanaan proses pembelajaran, perlunya teman untuk mengobservasi proses pembelajaran yang dilakukan. Iya Pak Agung. Berarti Pak Agung ini tentang menyediakan waktu ya Pak Agung ya untuk memahami dan juga teman untuk saling bertukar pikiran atau diajak berkolaborasi nanti ya Pak Iya, Agung? ya Bu. Nah, melihat dari 2 poin yang Pak Agung sebutkan tadi, menyediakan waktu dan teman untuk bertukar pikiran Pak Agung. Gimana nih Pak Agung bisa melakukan ini? Karena kemungkinannya ini, diharapkan nanti Pak Agung sendiri yang bisa melakukannya, seperti itu Pak Agung. Dalam hal waktu Bu, mungkin saja yang akan sediakan saat selesai mengurus anak, kemudian, habis pulang kerja. Nah, mungkin, Tiang sendiri kalau biasanya untuk menyediakan waktu itu membutuhkan, apa namanya, pemikiran yang fresh. Kadangkala setelah selesai kerja mungkin Tiang istirahat dulu atau pagi dini hari Tiang kerjakan. Itu Mmm. untuk waktu dari diri Tiang sendiri.
Nah, lalu Pak Agung, dari kedua hal yang disebutkan tadi, antara waktu dengan teman yang diajak untuk saling berkolaborasi dan bertukar pikiran. Nah, dari kedua poin ini Pak Agung, yang mana kira-kira yang bisa Pak Agung lakukan dalam waktu dekat ini? Apakah untuk Eee, membagi waktunya terlebih dahulu, atau Pak Agung mencari teman yang bisa diajak untuk saling bertukar pikiran atau berkolaborasi, Pak Agung? ya, untuk yang lakukan pertama itu paling-paling membagi waktu ya, Mmm, menyediakan waktu terkait dengan baik. pemahaman pembelajaran berdiferensiasi, karena kalau, sekarang dalam keadaan sekarang anak-anak Mhm. masih, belajar di rumah Iya. dalam keadaan hari raya, untuk berkolaborasi rasanya belum bisa Tiang lakukan, karena itu membutuhkan, artinya bertemu dengan teman. Tetapi dalam diskusi ini, dengan Bu Okta sendiri, saya sudah artinya, punya langkah apa yang harus saya lakukan, aksi apa yang harus saya lakukan, terutama memperbaiki, proses pembelajaran berdiferensiasi yang saya ingin lakukan. Oh iya, luar biasa sekali idenya Pak Agung ya. Nah, jadi Pak Agung berarti yang bisa Pak Agung lakukan dalam waktu dekat ini, berarti menyediakan waktu ya Pak Agung, di mana waktunya itu bisa Pak Agung sediakan setelah Pak Agung selesai mengajar di sekolah dan juga, selesai mengurus anak Pak Agung, atau juga pagi-paginya Pak Agung ya. Seperti itu Iya, ya Bu. Pak Agung ya? Iya, benar sekali, Bu. Iya, idenya Pak Agung ini luar biasa sekali Pak Agung. Nah, setelah Pak Agung, berdiskusi dengan saya ini Pak Agung, hari ini Pak Agung, apa sih yang bisa Pak Agung dapatkan dari proses diskusi kita hari ini? Nggih, dari obrolan, tadi saya bisa tahu cara agar ca eee, a cara agar saya merasakan diferensiasi ini mudah, yaitu satu, dengan menyediakan waktu belajar, Iya, terkait dengan peningkatan kompetensi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian mencari teman diskusi, nah di mana teman mencari teman berdiskusi itu tujuannya bukan untuk menilai, apa yang kita sudah buat, tetapi memberikan masukan terkait dengan proses atau rencana pembelajaran yang sudah disusun. Nah kemudian, langkah yang ketiga, yang berikutnya adalah di mana yang memerlukan sebuah observer, artinya, mhm, yang sehingga, eee observer itu bisa menilai secara objektif di mana proses pembelajaran itu kurang atau perlu ditingkatkan. wah, keren sekali Pak Agung langkah-langkahnya nih Pak Agung. Nah, Pak Agung, nanti Pak Agung, jika ini sudah berjalan mungkin kita bisa ngobrol lagi ya Pak Agung ya, karena saya juga penasaran dengan hasilnya seperti apa setelah Pak Agung terapkan ini, mulai dari menyediakan waktu hingga mencari teman untuk diajak berkolaborasi, untuk menilai hasilnya nanti. Nah, saya juga penasaran nih Pak Agung sama nilainya nanti, hasilnya Pak Agung. Bagaimana jika minggu depan mungkin Pak Agung bersedia ngobrol lagi dengan saya? Untuk waktu kalau bisa Bu, saya pasti Ya. bersedia terkait dengan apa yang sudah dilakukan, apa namanya, pembelajaran berdiferensiasi. Kalau bisa sih, kita sudah berdiskusi, Ibu langsung yang menjadi observernya. Wah, luar biasa. Saya juga pasti akan berusaha menyediakan waktu ya Pak Agung ya. Mungkin kalau begitu, kalau saya menjadi, Pak Agung percayakan untuk menjadi observernya, lusa mungkin Pak Agung kita bisa coba ya Pak Agung ya? Kita saling Iya, bertukar Bu. pikiran lagi ya Pak Agung? Iya, bisa, Iya Bu. Pak Agung. Iya. Iya. Baik Pak Agung, terima kasih atas, cerita luar biasanya hari ini Pak Agung. Berarti kita jumpa lagi lusa ya Pak Agung ya? Nggih, Bu. Iya, selamat sore Pak Agung. Selamat sore, Bu. Sama-sama, terima kasih banyak ya, Bu, ya. Iya, terima kasih Pak Agung.